itibanya sahabat itu gak ganggu nalar. Sayyidina Ali itu pernah naik onta, baca doa, terus senyum-senyum sendiri. Terus ditakoi sama orang gitu kan, kenapa jenengan senyum-senyum sendiri, kayak gak jelas ya kan? Selanjutnya mungkin manfaat daripada mahabbatun Nabi itu sendiri bisa dijelaskan? Ya tentu segala yang diajarkan oleh syar'i itu pasti banyak sekali manfaatnya. Fid dunya wal akhirah zahiran wa batinan. Tapi setidaknya ada kejadian sing saat itu membuat para sahabat senenge ra karo-karuan, sing berkaitan dengan mahabbah. Ada sahabat, ada Arabi atau datang pada kanjeng Nabi. Di situ ada banyak sahabat bertanya tentang mata sa'ah, kapan kiamat, masyhur kan hadisnya. Terus kamu persiapannya apa? Saya tidak persiapan apa-apa, saya hanya persiapan mencintai Allah dan Rasulnya. Ternyata kanjeng Nabi dawuhnya al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu akan berkumpul bersama orang yang dicintai. Ini dawuh ini membuat Sayyidina Anas, saya tidak melihat para sahabat senang seperti senang saat mendengar itu. Artinya bagi beliau-beliau saja yang sekelas sahabat dengan amalnya, dengan kualitas zahir batinnya, itu mendengar itu senang banget karena modalnya mudah dan mereka sudah punya para sahabat. Jadi berarti walhasil manfaat dari mahabbah itu terutama adalah ma'iyah. Kalau mahabbah kepada kanjeng Nabi ya ma'iyah dengan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau temanya tentang kanjeng Nabi. Ma'iyah niku kebersamaan. Bersamaan. Nah, ini juga dibahas ulama. Ma'iyah itu piye? Fid dunya wal akhirah. Fid dunya sahabat. Nah, kalau kita, ma'iyah fid dunya, mahabbah ini akan membuat seseorang terdorong untuk ittiba, taat, meninggalkan maksiat. Karena sing dilihat orang yang dicintai. Ya orang kalau mengidolakan pemain bola kan akan ikut-ikutan. Pakaiannya, nomornya, ya kan. Bahkan kalau bikin gol, actionnya apa itu? Selebrasinya ikut-ikutan. Ya sama, mahabbah kan juga begitu. Nah, ma'iyah di dunia itu begitu. Makanya mahabbah itu manfaatnya termasuk cara yang mudah dan kuat untuk semakin bisa meninggalkan maksiat, semakin mengikuti jejak kanjeng Nabi SAW. Itu di dunia. Nah, di akhirat nanti berkumpulnya di surga. Itu di akhirat. Itu pertama yang ma'iyah. Terus manfaatnya lagi itu ya syafaat diampuni Gusti Allah. Ada cerita di kitab Risalah Ta'alluq. Ada wanita itu nakal lah. Wanita nakal, pokoknya begitu musrifah. Dia mati. Terus ada ba'du sholihin, mimpi ketemu wanita ini yang mati. Kita koi, zaman diapa nih? Maaf Allah biki. Kamu diapakan sama Gusti Allah? Ghafarallahu li. Aku di ngapura. Bima habbati li Rasulillah washtiyaki an-nazar ilaihi. Atau wasyahwati an-nazar ilaihi. Sebab cintaku kepada kanjeng Nabi dan sebab saya itu sebenarnya ada rasa pengen banget melihat wajahnya. Wasyahwati an-nazar ila wajhihi. Jadi dia betul tukang maksiat, iya.
akal wanita itu, tapi dia punya mahabbah. Artinya kalau melihat ini ya kita berharap, kita kan banyak dosanya, kita berharap sing dilihat bukan dosa kita tapi semoga ada mahabbah sing itu diterima dengan Gusti Allah. Belum lagi nanti kalau memperbanyak sholawat, mahabbah kan menuntut seperti itu, sehingga nanti sholawat isma'alum fadilahnya fid dunya wal akhirah, ya kan, zahiran wa batinan. Terus yang terakhir itu meningkatkan ittiba, sama seperti yang awal tadi ma'iyah fid dunya itu meningkatkan ittiba. Sayyidina Abdullah Al-Haddad itu dalam doa Yasin kan ada warzuqna kamalal mutaba'ati lahu sallallahu alaihi wasallam, ya Allah berikanlah kami kesempurnaan dalam ittiba. Itu artinya itu memang cita-citanya orang-orang soleh. Puncak cita-cita soleh itu ittiba. Kalau kita bicara ittiba, ya bukan level kula lah yang jelas. Tapi penting ngerti sejarahnya orang yang jauh di atas kita. Ittibanya sahabat itu gak ganggu nalar. Sayyidina Ali itu pernah naik onta, baca doa, terus senyum-senyum sendiri. Terus ditakoi sama orang gitu kan, kenapa jenengan senyum-senyum sendiri? Kayak gak jelas ya kan. Jawab Sayyidina Ali, ya saya dulu melihat Kanjeng Nabi begini, naik onta, duduk, berdoa-doa ini, terus senyum. Ya udah, itu sudah cukup bagi saya. Nggak perlu ada alasan lain. Itu ya, Pak. Terus ada lagi Sayyidina Ibnu Umar. Sayyidina Umar pun mamanya kalau mau ke masjid atau kemana, itu melalui jalur yang dilewati Kanjeng Nabi, padahal itu lebih jauh. Ibnu Umar kan terkenal gila ittiba. Semuanya diikuti. Iya, dalam tanda kutip gila, dalam tanda kutip nih, gila yang baik. Betul-betul sampai jalan aja begitu. Lebih memilih jalan yang jauh, walaupun jauh, karena itu dilewati Nabi. Sesederhana itu. Ada lagi sahabat siapa itu? Sayyidina Anas atau siapa? Kanjeng Nabi disuguh duba, sayur duba. Duba itu labu, ada yang mengartikan semacam labu, ada yang mengartikan waluh. Itu kan disukai. Lah ngerti Kanjeng Nabi suka, dia langsung sejak saat itu saya pun jadi suka. Kan ini nalar-nalar muhibbin sing kita kalau lihat sejarahnya orang-orang seperti itu, cek ya kan, cek hanya dengan kita. Mereka tidak butuh alasan-alasan, Kanjeng Nabi ya wes selesai. Kanjeng Nabi bagiannya selesai. Dan belum lagi nanti ittiba, ada lagi yakin. Manfaatnya nanti begitu, sampai ke yakin. Makanya saya cerita para sahabat saja ya, yang jelas lah sebagai panutan. Ya tentu saya belum bisa, masih jauh sekali. Ya kita berharap dan moga-moga dapat pertolongan menuju ke sana. Termasuk mahabbah yakinnya sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar itu juga aneh. Saking yakinnya bahwa madu itu obat, karena itu didahulukan Kanjeng Nabi, didahulukan Quran. Beliau itu hatta Sayyidina Ibnu Abbas itu sakit mata, dileleti pakai madu sambil fihi syifa'ul linnas, fihi syifa'ul nas. Tapi ini hanya dilakukan oleh orang sing ahlul yakin loh ya. Coba kalau mata kita dikasih mata sakit, dikasih madu panas ya. Tapi bagi orang seperti itu wis ra ngurus. Gusti Allah dawuh fihi syifa'ul linnas, Kanjeng Nabi dawuh madu itu obat. Dileleti waras. Kalau beliau langsung sembuh. Mahabbah yakinnya kuat banget. Ibnu Umar juga begitu. Kalau ada bisul atau semacam jerawat, tidak bingung-bingung cari apa namanya ya. Pakai madu sambil fihi syifa'ul linnas. Dan beliau langsung sembuh kalau beliau. Itu tingkatan ta'alluq mereka dengan Kanjeng Nabi itu sampai seperti itu. Hal-hal sing apa ya, sing ya sampai seperti itulah, sampai tahu sendiri. Nah itu diawali dari mahabbah. Ya sena awake dhewe pokoknya mahabbah itu dadekno insyaallah kita harapannya mahabbah kita yang tidak seberapa ini dikabul,
dan itu menjadikan dosa kita diampuni, disyafaati itu kalau kita. Tapi kalau pengen meningkat, lihat sejarahnya para ahlul mahabbah. Kemudian gitu, mungkin ada referensi atau kitab sing jenengan gunakan untuk memahami Mahabbatur Rasul, dan mungkin ada rekomendasi untuk masyarakat luas. Kalau untuk masyarakat luas itu mungkin yang berbahasa Indonesia ya. Saya kurang ngerti malah. Tapi ini ada sampel saja, ini ada terjemah Syama'il Muhammadiyah. Jadi untuk masyarakat luas kan bisa pakai terjemahnya. Kalau santri ya idealnya pakai kitabnya asli dan sarahnya ngaji. Pakai kitabnya asli dan sarahnya. Tapi untuk masyarakat luas bisa pakai terjemahnya. Itu pasti sudah meningkatkan juga. Ada lagi ini, kalau ini cetakan kita sendiri di pondok sini ada terjemah Khosaisun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang terjemah ini ya, karena kan untuk masyarakat luas ya. Insya Allah dengan ngerti isinya, karena ada terjemahannya akan semakin kenal. Kan al-mahabbah itu far'ul ma'rifat, jadi buah dari kenal. Makanya istilah yang jawab itu tak kenal. Nah sama juga sebenarnya di kitab juga begitu. Ma'rifat, kenal, muncul cintanya. Far'ul ma'rifat. Lah untuk santri, kalau review saat ini saya anjurkan ini satu kitab Muhammad Insan Kamil, di karya Abu Yazid Muhammad. Sebenarnya ini isinya Syama'il, tapi ini dari berbagai sisi, seharian macam-macam. Bagaimana beliau memimpin pasukan, bagaimana beliau memimpin negara, bagaimana sama keluarga, sama tetangga, sama hewan, sama komplit kok sini. Ini sangat dianjurkan untuk santri. Ini mengenal lebih banyak ke Syama'ilnya memang. Atau pakai Syama'il Tirmidzi, itu lebih ringkas. Lebih ringkas. Kalau ini lebih komplit. Ada juga kitabnya An-Nabhani, Wasail Wusul, itu Syama'il juga. Tapi saya yang ada di sini nih Muhammad An-Insan Kamil, Abu Yazid Muhammad. Terus ini, kalau ini Asy-Syifa fi Ta'rifi Hukm Mustafa, Syekh Qadhi Iyad. Ini eranya Imam Ghazali. Meningkatkan ta'zim, pengagungan dengan Kanjeng Nabi. Iya, mengenal Kanjeng Nabi, keagungannya, bagaimana kita cara mengagungkan, seperti diceritakan ada Imam Malik itu saking ta'zimnya, ya. Ya, ndak pernah naik tunggangan di Medina karena beliau merasa ndak nyaman di bumi yang diinjak-injak Kanjeng Nabi kok naik. Ya kita ndak harus seperti itu. Kita malah kalau umroh hotelnya saja tinggi sekali, berak juga di situ. Ya ini cuman apa namanya? Betapa orang dulu itu alim. Terus si Imam Malik itu kalau cerita-ceritanya, ya banyak cerita, ya banyak apa ya? Banyak faedah-faedah, banyak sekali. Makanya ini bagus sekali untuk memang dibuat untuk takzim ini. Jadi ada yang mengambil peran mahabbah, ada yang mengambil peran bayanu takzim. Bagaimana cara takzim? Termasuk Imam Malik itu aneh. Imam Malik itu kalau ngaji hadis, beliau pakai pakaian bagus, kebesaran, pakai imamah, pakai kursi, tidak mau di bawah. Tapi kalau ngaji selain hadis, ngaji fikih atau yang lainnya, tidak apa-apa pakai. Kalau ini orang tamu mau ngaji hadis, mandi dulu, pakai pakaian, bukan menghormati dirinya, menghormati hadis Kanjeng Nabi. Ini takzim. Syifa. Terus ini ada lagi, sebenarnya banyak sekali, tapi ini saya tunjukkan yang ini saja ya. Al-Zakhair Al-Muhammadiyah, ini juga Abu Yazid Muhammad. Al-Zakhair Al-Muhammadiyah. Ini keren sekali. Nanti sampai ya dibaca sendirilah. Ini juga semakin mengenal Kanjeng Nabi yang istimewa sekali. Ya campur, ini masyhad tentang Kanjeng Nabi. Kalau ini masyhad tentang Kanjeng Nabi, termasuk kita harus meyakini bahwa segala hal nikmat yang sampai pada kita itu wasilahnya Kanjeng Nabi, sampai pada kita semua barokah Kanjeng Nabi. Kurang lebih begitu.
Sehingga kita kan, mazhabnya tertata. Ini komplit. Ini konon kitab Dzakhair ini saya dapat informasi, tapi wallahu alam ini yang menyebabkan dulu Sayyid Muhammad sempat divonis i'dam sama pemerintah sana. I'dam itu di hukuman mati. Gara-gara terlalu mungkin dianggap, kalau mereka dianggap kultus atau etrok lah. Kan hadisnya la tatruni kama atratin nasara. Padahal kalau kita kan dalam burda itu ta'mat ta'adhun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan wa fihi wahtakimi. Yang penting kamu tidak mentuhankan Kanjeng Nabi. Sudah, kamu memuji apapun itu kecil dari hakikatnya Kanjeng Nabi. Apa yang bisa disampaikan ulama di kitab-kitab sing banyak sekali itu belum seberapa dibanding sing asli nih Kanjeng Nabi. Bukan etrok, makanya ada istilah kullu huluwin fika taksirun. Setiap berlebihan memuji Kanjeng Nabi, kullu huluwin fi mahabbatika au fi madika taksirun. Itu keyakinan kita. Setiap berlebihan dalam memuji Kanjeng Nabi itu sebenarnya kita pepeko masih. Belum seberapa. Belum seberapa. Terus ini yang menurut saya, kalau ini banyak yang, kalau ini Syekh Yusuf An-Nabhani. Ini sebenarnya 4 jilid. 4 jilid. Ini wah, kalau ini Masya Allah ini semua tentang Kanjeng Nabi. Dan ini beliau tidak nulis sendiri. Beliau hanya menukil dari kalamnya para aulia dan para ulama kibar. Mereka bicara tentang Kanjeng Nabi dinukili, sing tentang Kanjeng Nabi semua. Fokus tentang Kanjeng Nabi dari berbagai sisi. Ada Ibnu Arabi, ada At-Tijani, ada Al-Ghazali, ada nama-nama top pokoknya sing berbicara tentang Kanjeng Nabi. Otomatis kalau kita membaca tentang Kanjeng Nabi melalui kalamnya orang sing ahli ta'zim, ahli mahabbah kan terbawa sendiri ya. Otomatis terbawa, pasti itu. Sedikit banyak pasti terbawa. Makanya kalau untuk santri saya menganjurkan pakai referensi yang asli saja. Referensi yang asli saja. Insya Allah sebenarnya masih ada lagi beberapa, tapi tapi insya Allah ini sudah paket komplit. Sudah ada dari berbagai sisi. Ada, Takdim ada, Husnul, Mashhad ada, Sama'il juga. Kami. Ya, tenang. Kalian mungkin pertanyaan tambahan nih, melihat antusiasme Yai dalam menjelaskan cinta Rasul seperti tadi, mungkin dari Yai ada rencana untuk mengarang kitab tentang Mahabbatur Rasul mungkin. Yang saya lakukan sekarang belum sampai ke sana. Paling saya nyetai kitabnya ulama. Tapi saya pilih yang kecil-kecil, bukan yang gede-gede. Kan himmahnya orang sekarang kan tidak segede. Makanya sing kira-kira mudah. Terus kados Khosois itu sudah, itu memang kita terjemahkan karena ada yang sambat. Dia sudah, kita kenalkan kitab Khosois terus merasakan berkahnya betul. Merasakan barokahnya untuk hajatnya. Barokahnya apa mana? Ya banyak sekali. Mungkin yang dirasakan. Banyak sekali, saya tanya anak-anak sini. Banyak sekali, alumni, wali santri, banyak sekali. Ada yang dibawa saja. Wah ini sebenarnya enak enggak ya? Ini kan nanti khawatir jadi polemik ya. Soalnya ini tentang semacam apa ya, keajaiban. Jadi khawatirnya kalau di dunia maya itu dunia maya betulnya ada. Sing jelas banyak sekali orang bahkan sing istiqomah terus menjadi semakin baik akhlaknya. Itu yang kalau ini kan tidak bikin polemik. Tapi kalau yang hajat-hajat, tapi banyak. Tawasul membaca itu hajat tercapai banyak sekali. Bahkan ada yang hanya bawa saja, ini sedikit bocoran. Ditabrak truk, blong remnya. Sama sekali tidak ada tulang yang kecetit, tidak ada. Malah kepala truknya itu seperti menghantam tembok, pesok. Tapi saya tidak. Sebenarnya saya tidak fokus ke situ. Nah, itu ada orang yang sudah merasakan barokahnya, tapi terus nelpon. Wah ini, tapi sayangnya saya tidak paham. Saya terus pikir, iya ya. Kalau tidak santri, tidak ngaji kan, akhirnya terus ya diterjemah saja. Terjemah, alhamdulillah ada teman-teman sing gelem membantu. Terus kita teliti, alhamdulillah. Ternyata memang. Nah sementara kita itu, saya lebih pengen mengenalkan kitabnya ulama. Soalnya
Sebenarnya nulis tentang Kanjeng Nabi itu kan ya semua bisa. Tapi apa ya, energi positif dari penulisnya pasti ada. Kalau di Ahlul Mahabbah seperti kitab-kitab ini, ya mesti hai sing membaca terpengaruh. Tapi coba kalau yang nulis sirah Nabi atau Syama'il itu, ya tetap ada pengaruhnya, tapi kan tidak sama. Tidak sama. Kalau kita inginnya, sementara kitab-kitabnya ulama itu dikenal, sing jelas-jelas sudah Ahlul Mahabbah. Ada beberapa kitab bukan hanya khosois. Nah kalau rencana sendiri, kalaupun toh mamanya ada, tentu tidak akan saya sampaikan. Karena ada nama Ista'inu ala qada'il hajah bil kitman. Kau kama kola ya kan, di hadisnya zaman dia di Jami Usul gitu ya kan. Kau nek jadi baru. Kalaupun ada tidak akan saya sampaikan. Tapi kalaupun ada loh ya. Ya.